Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa lagi dengan saya, Farid Mansur, untuk tutor Bahasa Indonesia di kelas KPB khusus semester 2. Selamat malam, Mbak Sofia Karin. Halo. Halo, Mbak Sofi. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Ya, apa kabar, Mbak? Mbak Sofi, kabarnya bagaimana malam hari ini? Halo. Alhamdulillah, Mbak Sofi bisa dengar dengan jelas suara saya? Alhamdulillah ya, Mbak. Untuk malam hari ini kita belajarnya lebih panjang karena kita tahu sendiri untuk Kaldik ya kan, bahwasanya untuk akhir bulan ini nanti setidaknya sudah dilaksanakan ujian akhir sekolah ya kan, ujian akhir sekolah. Namun kita ketahui bersama, kita masuk di kelas bahasa Indonesia ini kemarin kan cukup telat dibandingkan dengan kelas-kelas atau mata pelajaran yang lainnya, sehingga kalau sampai akhir ini nanti akhir bulan waktu kita masih kurang ya pertemuannya. Maka untuk malam hari ini jam saya tambah, tidak masalah ya Mbak? Nanti teman-teman gimana, ini tidak masalah ya, karena ini saya tambah ini jam pelajarannya jadi 1,5 jam. Untuk minggu depan kita juga 1,5 jam insya Allah. Halo Mbak Sofi. Ya, sebelum kita mulai, kita tunggu dulu untuk teman-teman yang lainnya. Semoga segera memasuki ya. Ini baru Mbak Sofi ini, alhamdulillah sudah masuk duluan. Nanti sambil menunggu teman-temannya baru kita mulai ya. Kita tunggu beberapa menit. Oke. Ya, datang lagi. Selamat malam Mbak Rani. Halo Mbak Rani, selamat malam. Apa kabar? Halo Mbak Rani. Selamat malam juga ya. Mbak Rani, kabarnya bagaimana malam hari ini? Ya, kabar Mbak Rani bagaimana malam hari ini? Halo. Halo, Mbak Rani. Mbak Rani bisa dengar suara saya? Halo. Sudah dua orang ya yang masuk ke kelas. Kita masih menunggu lagi untuk teman-teman yang lainnya. Saya juga minta bantuan ini kepada Mbak Sofi dan Mbak Rani untuk menghubungi teman-temannya ya. Silakan dihubungi agar bisa berkumpul semua di kelas. Saya juga coba ini menghubungi teman-temannya ya. Saya coba hubungi, bentar.
Ditunggu sebentar ya, Mbak. Halo? Suaranya putus-putus ya? Iya, seperti biasanya jaringan di tempat saya ini kurang begitu bagus. Jadi mungkin terkendala dengan ini koneksi. Semoga aja untuk malam hari ini walaupun koneksi tidak begitu bagus, kita dapat melaksanakan pembelajaran malam hari ini sampai selesai. Ini pun materi saya masih belum bisa terbuka dengan bagus, masih berputar-putar. Ya, kita prepare dulu, persiapan dulu untuk memulai pelajaran malam hari ini. Dari teman-temannya juga segera dihubungi. Selamat datang Mbak Sri Mulyani. Mbak Sri Mulyani, selamat datang. Apa kabar Mbak Sri? Baik, kita langsung mulai saja untuk pembelajaran malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini dapat bermanfaat dan kendala-kendala yang sekiranya dapat mengganggu kegiatan belajar kita semoga dihindarkan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik, lancar, dan ilmunya dapat kita serap dengan baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung kita mulai untuk pelajaran malam hari ini. Masih ada kaitannya dengan materi yang kita bahas minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan pengalaman yang menarik. Kemarin teman-teman sudah saya beri tugas untuk membuat suatu pengalaman pribadi, ya, pengalaman yang sangat mengesankan. Pengalaman itu kita jadikan sebagai bentuk bahwasannya kita memiliki suatu kesan yang sangat menarik terhadap kehidupan kita, sehingga kita bentuk dalam sebuah cerita. Halo? Halo Mbak Sofi, Mbak Rani, Mbak Sri, dan Mbak Susi, bisa dengar suara saya? Halo? Dan untuk malam hari ini kita masih berkaitan dengan cerita yang menarik atau pengalaman yang menarik. Kalau kemarin itu adalah menceritakan tentang pengalamannya sendiri. Nah, malam hari ini adalah sebuah lanjutan dari yang kemarin itu ya. Lanjutannya yaitu menceritakan tokoh idola dengan mengemukakan identitas dan keunggulan dari tokoh. Untuk pembelajaran pada kesempatan malam hari ini mungkin saya hanya memberikan materi intinya saja. Karena apa? Materi kita itu masih banyak sekali sedangkan waktu kita memang sangat terbatas. Sehingga mau tidak mau nanti teman-teman belajar di rumah, khususnya dalam proses pengembangan nanti bisa dipelajari di rumah di tempat masing-masing. Nah, malam hari ini saya berikan untuk pokok-pokoknya, pokok-pokok dari materi
malam hari ini. Selamat malam Mbak Yayen. Halo Mbak Yayen, selamat malam. Oke ya, lanjutan dari menceritakan tentang pengalaman pribadi, pengalaman yang menarik, yaitu menceritakan tokoh idola dengan mengemukakan identitas dan keunggulan tokoh. Di sini kita diharapkan kita mampu menceritakan tokoh yang kita idolakan. Nah, apa saja sih yang kita ceritakan terhadap tokoh idola kita? Yang pertama, yaitu kita diharapkan untuk dapat menggali identitas tokoh tersebut. Kita diharapkan mampu menggali ya segala yang ada pada diri tokoh idola kita, yaitu tentang identitasnya, mulai dari namanya, alamatnya, usianya, statusnya. Nah, itu semua kita ketahui, kita dapat menceritakan kembali. Kemudian kita juga tahu yang namanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari tokoh idola kita. Kemudian alasan-alasan dia itu menjadi idola kita. Misal dia itu seorang pemain bola, kita tahu kenapa dia pengen menjadi seorang pemain bola. Ketika dia itu idola kita adalah seorang bintang film, kenapa dia tertarik dengan dunia perfilman atau dunia akting. Mungkin juga ketika dia itu seorang penyanyi, berarti ya kita tahu alasan-alasan kenapa dia itu menjadi seorang penyanyi, ketika memang itu adalah betul-betul dari tokoh idola kita. Nah, di sini dicontohkan ada David Beckham. Mungkin di antara teman-teman yang ada di sini ada yang mengidolakan seorang David Beckham. Nah, ini diceritakan di sini. Ya, mungkin Mbak Yayan suka ya sama David Beckham. Iya, memang jaringan di sini nggak stabil ya. Mohon maaf sekali. Jadi agak terganggu. Iya, nggak masalah ya. Oke, David Beckham ini bisa dibaca, nanti teman-teman bisa dibaca, kemudian dicari sebetulnya sosok seorang David Beckham itu seperti apa, bagaimana identitasnya, kemudian latar belakangnya, kemudian hal yang disuka apa, kemudian kenapa dia suka dengan bola. Nah, seperti itu coba dipelajari. Oh iya, Mbak Yayan sukanya sama Lionel Messi. Oke, nggak masalah. Berarti nanti ini masuk pada pembelajaran kita. Kalau kemarin kan kita belajarnya cerita pengalaman kita pribadi, ya kan? Pengalaman menarik yang pribadi. Nah, kali ini kita menceritakan tokoh idola kita. Saya yakin kalau yang namanya tokoh idola, orang yang kita idolakan pasti kita setidaknya tahu persis dengan orang tersebut. Bahkan sampai mungkin itu tokoh idola khususnya kaum Hawa gitu ya. Kaum Hawa punya idola tersendiri, kayak Mbak Yayan ini sukanya sama Lionel Messi. Mungkin Mbak Yayan ini juga tahu seluk-beluk dari Lionel Messi itu bagaimana gitu kan. Ya, kalau dulu kita kan cerita tentang biografinya, ya kan. Kalau ini kita cerita tentang, ya ini memang idola kita menceritakan idola kita. Ya, memang hampir mirip dengan biografi. Oke, yang pertama dulu kita sudah cerita tentang biografi. Bukan geografi ya Mbak Yayan, biografi. Ya, kita ceritakan di sana ada identitas mereka. Identitas itu berkaitan, yang pertama ada namanya, ada nama panggilan, ada tempat dan tanggal lahirnya, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah berkaitan dengan identitas. Kemudian kita lihat ada ciri-ciri orangnya. Oh, ternyata orang itu
berambut keriting, kulitnya hitam, statusnya dia udah nikah, itu kan. Bahasa dia bahasa asing, ya kan. Kemudian dia ada kekhususan penampilan, misal suka pakai celana pendek gitu kan. Kemudian suka rambutnya itu kalau sisir di belai tengah, nah kayak gitu. Itu identitas dari tokoh. Itu identitas dari tokoh ya. Kemudian dari keunggulannya mungkin ada prestasi-prestasi yang dimilikinya. Kemudian ada keistimewaan atau sepak terjang di bidang yang dia geluti, kayak gitu. Kemudian ada alasan mengidolakan. Ya, alasan mengidolakan. Jadi ini semua kita buat dalam bentuk cerita. Ya sama halnya ini teman-teman sudah lakukan dulu ketika ada tugas membuat biografi, ya kan, biografi orang yang kita idolakan. Nah, seperti itu. Bukan diharuskan David Beckham. Ini cuma contoh. Ini hanya contoh saja. Contohnya. Kalau tugas ya berarti sesuai dengan idolanya masing-masing. Ini contohnya. Dalam artian apa? Iya, Mbak Luna ya kemarin yang buat David Beckham ya kan, kesukaannya. Jadi intinya di dalam cerita itu terdapat bagian-bagian yang harus kita ceritakan, ya. Di antaranya adalah identitas, keunggulan, dan alasan mengidolakan. Nah, ini harus tercantum dalam cerita kita, gitu kan. Ini harus tercantum. Nah, ini poin-poin pokoknya untuk cerita seorang David Beckham ini. Khusus untuk malam ini belum saya ceritakan karena kita mengejar materi. Karena mau tidak mau ya, untuk teman-teman yang ada di sini ya, mau tidak mau akhir bulan ini kita harus sudah UAS. Oke ya. Mau tidak mau kita harus sudah UAS. Oke, kartun tidak masalah, ini namanya juga tokoh itu kan. Mau tidak mau di bulan ini kita harus UAS, akhir bulan ini kita harus UAS. Akhirnya apa? Kita harus ngebut materi karena untuk bahasa Indonesia ini kemarin kan saya mengganti gitu kan, saya mengganti dan kita sudah ketinggalan. Oke, tidak masalah ya. Kemudian yang berikutnya selain tokoh ya, kita ada menceritakan kembali cerita anak yang kita baca, yang dibaca. Untuk minggu depan kita masih satu pertemuan lagi. Minggu depan, buat teman-teman, minggu depan kita satu pertemuan lagi. Setelah itu kita UAS. Ya, setelah itu kita UAS, nanti soal saya berikan seperti biasanya. Nanti Wiziknya juga saya aktifkan sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan UAS. Yang penting intinya nanti akhir bulan ini sudah beres semua. Oke, nanti UASnya dibuat yang mudah sekali. Pokoknya soalnya kayak ya hampir kayak kemarin lah. Yang penting dari teman-teman lebih giat belajar, insya Allah bisa. Saya kalau buat soal sebetulnya nggak susah loh, mudah ya. Oke, kita lanjut lagi masuk ke materi ya. Untuk informasi nanti di belakang aja. Kita lihat untuk yang poin berikutnya yaitu menceritakan kembali cerita anak yang dibaca. Jadi kita bisa lihat di sini ada hal-hal menarik dalam suatu cerita. Dapat bermanfaat dalam meningkatkan apresiasi ya. Kemudian bahkan proses kreatif. Nah, dalam hal ini ada banyak yang kita latih. Yang pertama yaitu membaca dalam hati, menceritakan kembali cerita anak yang telah dibaca. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya. Dari teman-teman bisa melihat materi yang saya sampaikan di papan tulis ini. Bisa ya? Ini masih berputar-putar ini. Saya coba bantuan secara offline-nya coba.
Oke, untuk papan tulisnya masih berputar-putar ini. Baik, sudah ya, sudah ada ya, sudah bisa. Bisa dibaca di tempat saya masih berputar-putar. Saya pakai ini bantuan untuk slide di modul yang offline ini saya pakai karena kalau saya menunggu yang di situ nggak selesai kelihatannya. Oke, sambil teman-teman ini buka, ya sambil teman-teman buka ya, buka bukunya, buku modulnya di halaman 43, di halaman 42, 43 itu yang berkaitan dengan menceritakan kembali cerita anak yang dibaca. Coba dibuka ya, karena ini saya pakai bantuan buku offline karena yang ada di papan tulis masih melingkar-lingkar, masih belum bisa membuka. Jadi saya pakai bantuan ini agar kita bisa melanjutkan materinya. Teman-teman coba juga buka untuk modulnya. Kalau di papan tulis bisa dibuka juga, nanti digeser sendiri. Kayak ada banyak sekali cerita yang ada di dalam modul di sini. Ada contoh cerita yaitu pesan terakhir seorang ibu. Ada cerita yaitu pesan terakhir seorang ibu. Ingatlah, jangan ada yang memakan telur ikan yang ada di atas meja itu sebelum ayah kalian pulang. Oke. Seorang ibu memperingatkan kepada kedua anaknya agar tidak makan telur ikan yang ada di atas meja. Ya. Anaknya bilang, yang agak besar bilang baik bu gitu ya, yang kecil ya nyam 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 kayak gitu. Nah ini ceritanya juga bagus sekali, teman-teman bisa baca, teman-teman bisa baca ini ceritanya, atau mungkin saya bacakan sedikit ya tentang cerita ini. Kisah ini bermula di daerah Maluku Utara, tepatnya di daerah Tobelo. Beratus tahun yang lalu di suatu rumah yang berdindingkan daun rumbia diamlah satu keluarga. Sang ayah seorang nelayan yang siang dan malamnya hidupnya di atas lautan, mempertaruhkan nyawa untuk menghidupkan anak istrinya. Sang ibu adalah wanita setia yang sangat bijaksana. Mereka memiliki dua orang anak. Yang sulung anak perempuan bernama Obia Moloku. Kecantikannya melebihi kecantikan ibunya. Sedangkan adiknya yang laki-laki bernama Obio Mokara. Ia ganteng dan berpawakan mirip ayahnya. Pada suatu hari ayah mereka pergi melaut dan seperti biasa sebelum ayah mereka bertolak ke laut, tak lupa ditinggalkannya makanan dan telur ikan pepayana di rumahnya. Beberapa hari setelah kepergian ayahnya melaut, ibunya pergi ke kebun. Setelah ibunya pergi, ia berpesan kepada kedua anaknya, "Hai anak-anakku, jangan kamu makan telur ikan yang ditinggalkan ayahmu ini. Apabila kamu memakannya, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan." Ibunya berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka berdua hanya tertawa saja. Setelah ibunya selesai memberikan nasihat, maka pergilah ibunya ke kebun. Kira-kira 3 jam berlalu, adiknya Obia Mokara, ya selamat malam Mbak Esa, merasa lapar. Dimintanya makanan dan telur ikan. Kakaknya Obia Moloku tak mau memberikan permintaan adiknya. Adiknya menangis terseduh-seduh. Tetapi Obia Moloku tetap tidak mau memberikan telur ikan itu. Semakin lama semakin keras saja tangisan adiknya. Akhirnya Obia Moloku tak tega melihat adiknya menangis terus-menerus. Dan telur ikan itu segera diberikan kepada adiknya. Sambil tertawa adiknya makan telur ikan itu dengan lahapnya.
Setelah makan telur itu sampai habis, beberapa sisa telur ikan itu melekat pada gigi adiknya. Tak lama kemudian ibunya kembali dari kebun membawa singkong, pepaya, dan sayur. Setelah selesai membersihkan tubuh, ibunya pun menggendong Obiamokara dan ia segera menyusukan si Obiamokara. Namun, tiba-tiba ibunya dikejutkan dengan terlihatnya sisa telur ikan yang melekat pada giginya Obiamokara. Suasana sukacita segera berubah menjadi keheningan yang mendalam. Ibunya tertegun sebentar. Sekujur badannya menjadi dingin, gemetar, dan marah sekali kepada keduanya. Amarah ibunya tak dapat ditekan lagi. Ia segera melepaskan Obiamokara dan segera melarikan diri menyusuri pesisir pantai sambil menggendong Obiamokara yang menangis terus. Obiamoluku mengejar ibunya sambil manggil-manggil ibunya. Mama, mama, Obiamokara menangis terus, mama. Namun panggilannya hanya dijawab oleh mamanya. Perah saja daun katang-katang, ada air susunya. Setelah 3 kali Obiamoloku memberikan air susu dari daun katang-katang kepada adiknya. Ibunya pun menerjunkan diri ke laut. Sementara menyelam, ia menemukan sebuah batu yang timbul di permukaan air. Naiklah ibulah ke atas batu itu dan berkata, terbukalah agar aku dapat masuk. Batu itu terbuka. Lalu ibunya pun masuk ke dalam batu itu. Dengan segera ia pun berteriak, tutuplah. Maka batu itu pun tertutup selama-lamanya tanpa berbekas. Nah, itu adalah cerita. Halo? Halo teman-teman, tadi bisa menyimak apa yang saya ceritakan? Halo? Halo? Oke. Bisa ya? Alhamdulillah, ini adalah cerita. Nah, ketika kita membaca cerita ini, diharapkan kita mampu menceritakan kembali apa yang sudah kita baca. Nah, ini nanti penerapannya di teman-teman coba praktekkan sendiri ya. Di rumah nanti atau di tempat masing-masing bisa dipraktekkan. Ya, kita skip untuk ceritanya. Kemudian di sini ada menceritakan kembali cerita anak yang telah dibaca tadi ya kan. Nah, ada catatan urutan pokok-pokok ceritanya dengan mengisi kolom di bawah ini. Oke ya. Jadi apa yang kita baca tadi, kita ambil pokok-pokok ceritanya. Dari cerita tersebut kita ambil pokok-pokoknya. Nah, kita lihat urutan pertama, kedua, ketiga. Ada pokok ceritanya di sini ya kan. Ada pokok dari urutan pokok pertama, kedua, ketiga, keempat ada pokok ceritanya. Yang pertama yaitu pesan terakhir seorang ibu. Yang kedua yaitu kisah di Maluku Utara di daerah Tobelo. Ayah nelayan, ibu seorang yang setia dan bijaksana, mempunyai 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Nah, ini teman-teman bisa melanjutkan sendiri untuk pokok-pokoknya. Apakah ada pokok-pokok yang lain? Di sini kan ada berbagai macam paragraf itu kan. Kita bisa melihat, kita bisa menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 paragraf di sana. Dari kedua belas paragraf itu masing-masing pasti punya yang namanya pokok paragraf seperti yang telah kita pelajari di awal dulu ya kan. Maka pokok-pokok paragraf itu yang menjadikan pokok cerita yang akan kita ceritakan kembali. Itu sebagai kuncinya, sebagai keywordnya. Dengan adanya pokok-pokok itu maka kita bisa menceritakan, kita bisa mengembangkan cerita tersebut walaupun cerita itu tidak sama persis ya, tidak sama persis sesuai dengan apa yang sudah kita baca. Namun setidaknya secara substansi, secara isi sama artinya tidak mengurangi maksud dari cerita tersebut. Itu yang diharapkan dari
menceritakan kembali cerita yang telah kita baca. Bisa dipahami sampai di sini, Mbak? Teman-teman semua di sini bisa dipahami apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan? Oke, selamat malam Mbak Harmiati. Ya, bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan lagi. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu pahami ketika kita menceritakan kembali tentang apa yang telah kita baca. Di antaranya itu, kita harus bisa menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Ingat, ya, kita gunakanlah bahasa-bahasa yang dapat dipahami. Sesuaikan dengan objek yang kita ceritakan. Ya, kalau kita objeknya adalah anak kecil, ya, anak kecil, maka kita harus bisa menggunakan bahasa yang setidaknya bahasa yang kita gunakan itu bisa diterima oleh anak kecil. Maka kita tidak usah menggunakan istilah-istilah asing yang anak tersebut belum mengenal. Ya, kita gunakanlah bahasa sehari-hari yang mereka ketahui ketika kita menceritakan kembali. Ya, menggunakan bahasa. Kecuali ketika kita yang kita ceritakan adalah orang-orang dewasa, orang-orang yang dia seorang intelektual gitu kan. Ketika kita menggunakan istilah-istilah, bahasa istilah-istilah, maka mereka paham, mereka tahu. Itu tidak menjadi masalah. Kemudian gunakanlah kalimat yang pendek. Ya, jangan terlalu panjang. Kemudian ungkapan kalimat-kalimat langsung yang diucapkan tokoh secara ekspresif. Apabila perlu, bedakan antara suara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Nah, ini tadi kita lihat di dalam cerita tersebut ada 3 tokoh itu kan, seorang ibu, kemudian seorang anak perempuan dan anak laki-laki. Nanti kalau kita bercerita, kita dalam mengungkapkan suatu kalimat-kalimat yang kita keluarkan, karena di sana ada tokoh yang berbeda, ada orang dewasa, ya kan, kemudian ada remaja. Kemudian yang satunya yaitu ada anak-anak. Maka kita coba bedakan ketika kita menyampaikan sebuah cerita. Ketika orang tua ya suara kita dibuat yang besar gitu kan. Kemudian kalau itu anak laki-laki ya anak kecil gitu, anak kecil ya kita buat suara anak kecil gitu kan. Iya, ada sedih, ada gembira, nah gitu. Kita sesuaikan ekspresif gitu ya. Kalau di sana sedih ya suara kita lirih gitu kan, sedih. Bahkan sampai kalau ada orang yang mendengar itu sampai pengen nangis, nah kayak gitu. Kalau ketawa atau marah ya kita ungkapkan dengan bahasa marah-marah gitu kan. Tadi di sana ada ungkapan seorang ibu dia marah kepada kedua orang anaknya. Berarti ya kita sampaikan seakan-akan orang itu memang marah gitu kan, walaupun kita yang cerita gitu kan, biar orang yang kita ceritakan itu terbawa suasana, dia terbawa suasana. Bisa dipahami ya sampai di sini yang saya harapkan, bisa ya dari teman-teman. Halo halo teman-teman. Bisa ya. Baik, kita lanjut lagi. Alhamdulillah ya. Mohon ditunggu sebentar. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita dalam prosesnya, kalau tadi kan baru langkah-langkahnya dulu, kemudian kita proses eksekusinya ketika kita bercerita ini. Eksekusinya kita kan melihat tadi objek yang kita ceritakan, apakah itu orang dewasa, orang yang memiliki intelektual yang tinggi, apakah dia anak-anak. Maka kita lihat dulu. Nah, kita prosesnya dalam bercerita kita dengan intonasi yang tepat,
kemudian menggunakan bahasa yang bagus, kita bercerita jangan terlalu cepat sehingga pemahaman dari orang tersebut berkurang karena kecepatan kita yang terlalu tinggi. Kita harus bisa menyesuaikan kecepatan kita dalam berbicara atau dalam bercerita pada konsep ini. Iya Mbak Susi, mohon maaf ya, layarnya masih muter-muter ini. Kalau di tempat Mbak Susi juga muter-muter. Ya, di layar Mbak Susi juga muter-muter ya. Mbak Susi punya ini, kalau di tempatnya di tempatnya Mbak Sri Mulyani enggak kan? Iya, silakan digeser sendiri, maksud saya, silakan digeser sendiri. Oke, ini sudah sampai di halaman dibuka ya. Digeser, tolong digeser di halaman 46. Ya, digeser di halaman 46. 46. Sudah, Mbak Susi? Bisa? Halo? Halo? Sudah ya? Oke, kita lanjut lagi. Mbak Rani nggak bisa juga. Loh, muter-muter juga Mbak Luna ya? Iya, yang halaman 46. 46 dibuka. Bentar. Untuk sinyalnya bagaimana Mbak di area sana? Kalau biasanya sinyal bagus dia bisa langsung buka. Proses, biasanya proses dia. Proses, memang muter-muter dulu. Iya, aduh. Ini ya, pada terkendala. Bentar. Udah bisa? Halo, teman-teman, udah bisa? Bisa dilihat? Oke, udah bisa ya? Alhamdulillah. Iya, Mbak Susi udah ada ya. Oke, tadi kita sudah bahas sampai di poin D ini. Di poin D. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, ketika kita sudah persiapkan tadi apa yang sudah kita baca, kemudian kita mau menceritakan kembali kepada orang lain, maka yang perlu kita perhatikan ada beberapa ya tadi, kita harus menggunakan bahasa yang kita mudah pahami. Tergantung nanti kita lihat objeknya itu siapa, apakah dia itu orang dewasa, apakah dia itu orang yang memiliki intelektual tinggi, apakah dia itu anak-anak, orang tua, itu harus kita perhatikan juga. Kita menggunakan kalimat-kalimat yang dapat orang itu pahami. Kemudian kita bisa mengungkapkan kalimat-kalimat yang secara ekspresif disesuaikan dengan kondisi yang ada dalam cerita tersebut. Misal sedih, senang, kemudian murung gitu kan. Itu kita bisa ungkapkan dengan ekspresi wajah kita, bahkan dengan berbagai macam mimik, ya, mimik wajah kita. Kemudian setelah itu kita ceritakan, ceritanya kita tidak boleh terlalu cepat, kemudian terlalu lambat juga tidak boleh. Intinya yang pas lah, kayak gitu ceritanya. Nah, sampai di sini tadi udah bisa dipahami kan? Kalau sudah bisa, ini di modul halaman 46, Mbak, dibuka 45 46 modulnya. Di modul 45 46. Oke, kita lanjut lagi di poin yang berikutnya, yaitu kita mengomentari dan mengaitkan realitas kehidupan anak
yang terefleksi dari buku cerita yang dibaca. Nah, di dalam cerita tersebut atau di dalam suatu karya sastra itu dia terdiri dari unsur bagian dalam yaitu unsur intrinsik dan ada yaitu unsur bagian luar yaitu unsur ekstrinsik. Ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi di dalam sebuah cerita itu, ya, di dalam sebuah cerita yang kita baca itu ada dua unsur. Yang pertama yaitu ada unsur intrinsik dan yang kedua yaitu ada unsur ekstrinsik. Ya, di dalam cerita nanti ada beberapa yang kita lakukan. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama yaitu kita lakukan penganalisisan tema. Kemudian ada latar, ada perwatakan, ada nilai. Kemudian kita juga belajar tentang mengungkapkan pikiran dan imajinasi berkenaan dengan pelaku peristiwa dari cerita yang dibaca. Baru kita kaitkan isi buku cerita itu dengan realita kehidupan anak. Ya, kita ceritakan dengan kehidupan anak. Nah, kita lihat, kita bahas satu persatu. Bentar. Ya, kita turun. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Oke, Mbak Esa ya. Mbak Esa kirimnya ke email ya. Ke email saya. Ke email nanti coba saya cari lagi. Saya cek maksud saya. Saya cek untuk tugasnya. Kemarin sih sudah banyak yang masuk. Untuk PR membuat pengalaman yang berkesan sudah banyak yang masuk. Jadi cek Mbak Esa. Mbak Esa nanti sudah diberi nama asli kan Mbak Esa? Kalau sudah dikirimkan lewat email ataupun inbox insya Allah sudah masuk gitu ya, insya Allah. Nanti saya cek dulu. Halo. Ya, Mbak Esa nanti untuk emailnya saya coba cek dulu ya. Tolong diberi ini, kalau mengirim tugas tolong diberi nama asli. Ya, karena kalau di sana pakainya email saja, saya masih bingung untuk memasukkan ke nilai gitu kan. Saya bingung karena nggak ada nama aslinya. Karena di absen itu yang ada nama aslinya. Kita kembali ke materi. Yang kita bahas pertama kali yaitu tentang tema. Tema yaitu pokok persoalan. Di dalam sebuah cerita pasti ada yang namanya tema. Ada pokok persoalan yang dibahas. Ya. Tema merupakan pokok pikiran yang diyakini dan dijadikan suatu pendirian di sini. Temanya. Contohnya ada tema liburan. Berarti yang dibahas di dalam cerita tersebut tentang liburan, entah itu libur hari raya ya, entah itu liburan sekolah, kemudian berangkat wisata kemana, berwisata. Yang penting intinya masih berkaitan dengan liburan. Ya, dia adalah pokok pikiran, pokok yang utama. Pokok utama ya. Kemudian yang berikutnya yaitu latar. Biasanya latar ini disebut dengan setting. Ya. Latar itu terdiri dari yang pertama ada tempat dan ada waktu. Tempat ini menggambarkan kejadian suatu cerita, menunjukkan suatu lokasi. Ya, ada lokasinya itu mungkin di rumah,
di jalan, di kebun, di laut, ya kan, di pantai. Itu merupakan tempat yang dijadikan suatu cerita tempatnya. Kemudian latar waktu yang menunjukkan peristiwa itu terjadinya kapan. Bisa siang, bisa pagi, bisa sore, ataupun juga malam. Oke. Tidak hanya pagi, siang, malam, bisa bulan, bisa tahun, ya kan? Bahkan bisa juga waktu yang telah lampau. Itu menunjukkan waktu. Jadi latar itu dibagi menjadi dua, yaitu tempat dan waktu. Oke, mohon bersabar seperti biasa. Ya, jaringan nakal ya, jaringan terputus. Semoga segera aja terhubung kembali. Oke. Ini baru berusaha untuk mengonekkan kembali, padahal di tempat saya ini untuk sinyalnya cukup lumayan, uploadnya lumayan, walaupun ini tidak stabil ya. Ya ini karena tidak stabil ini yang bikin terkadang putus. Halo. Oke, mohon maaf ya tadi sempat terputus. Memang sinyal di sini tidak stabil, jadi ya dimaklumi terkadang putus. Oke, jadi kita udah bahas tadi, ada tema, ada latar. Tema itu merupakan suatu pokok persoalan, ya. Tema itu merupakan satu pokok persoalan. Kemudian ada latar. Latar itu dibagi menjadi dua, yaitu ada latar tempat dan ada latar waktu. Latar tempat ini berkaitan dengan tempat di mana kejadian itu terjadi. Sedangkan latar waktu itu menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi. Bisa pagi, siang, malam, sore, bahkan bulan, kemudian tahun juga tidak masalah. Itu juga menunjukkan waktu. Apapun yang menunjukkan waktu, dia masuk pada latar waktu. Oke ya, ada latar tempat dan ada latar waktu. Yang berikutnya yaitu perwatakan, ya. Perwatakan ini menggambarkan watak atau karakter seorang tokoh. Karakternya bermacam-macam, ya. Ini bisa dilihat satu, dia pengungkapan keadaan fisik tokoh. Ada umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, kurus, gemuk, dan suka senyum atau cemberut. Ini kalau kita bisa nonton televisi, nonton film gitu kan, kita lihat drama-drama atau apa gitu kan, ada orang yang masih muda tapi dia berperan sebagai orang yang sudah punya anak, bahkan usianya hampir sama dengan dirinya. Nah, kayak gitu. Itu merupakan berkaitan dengan fisik. Oke. Kalau watak ibu tadi bisa dilihat di sini ya. Kalau kita menggambarkan secara physically, itu kita tidak bisa karena di situ tidak digambarkan bagaimana anaknya. Tapi kalau kita melihat di sana sudah ada bentuk gambarnya. Dia bentuknya itu kurus gitu kan. Enggak begitu gemuk. Kita bisa lihat di gambar tadi. Bisa dilihat ya, di gambar bentuknya itu kurus. Sedangkan yang anak laki-lakinya itu bentuknya gendut, gemuk. Kayak gitu. Gemuk. Kemudian dia ini dilihat dari menggambarkan keadaan jiwanya tadi, wataknya. Dari
wataknya dia itu dia memegang teguh apa yang menjadi perkataannya, ya. Dia memegang teguh apa yang menjadi perkataannya tadi. Kemudian dia tidak emosional. Tadi dia bisa mengendalikan emosinya sebetulnya, walaupun dia marah sekali, ya. Dia cukup bisa mengendalikan emosinya, dia tidak marah-marah, dia bisa mengendalikan sampai dia akhirnya lari gitu kan, lari. Kemudian dia meminta kakak perempuannya gitu kan untuk mengambilkan katang-katang untuk diperas, itu sebagai pengganti dari air susu karena adiknya nangis terus gitu kan. Karena sudah dibilangin jangan dimakan telur itu, tetap saja dimakan kayak gitu. Nah, dan ada keadaan sosiologisnya, ada jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Tadi di sini ada sudah dari cerita itu ada di sini perwatakannya. Ada yang ditanyakan sampai di sini di perwatakan? Ya, perwatakan ada menggambarkan fisik, kemudian ada menggambarkan kejiwaan dan sosiologisnya. Ada fisik, kejiwaan, sosiologis. Kadang kan ada yang dia itu diberikan peran, kamu nanti wataknya ini ya, jahil gitu kan. Dia menjadi orang yang jahil, kamu nanti nakal, kamu nanti suka tersenyum gitu kan. Ada, kamu nanti emosional, kamu nanti ambisius, kayak gitu. Nah, kemudian sosiologis, nanti kamu jadi bos, nanti kamu jadi penjahat. Nah, kayak gitu. Kemudian nanti kamu agamanya Islam, nanti kamu Hindu, nanti kamu Buddha, nanti kamu Kristen. Sudah ada sendiri tergantung dari tema dari cerita itu. Ini adalah perwatakan, dibagi tiga ya, keadaan fisik, kejiwaan, dan sosiologis. Oke. Kemudian ada yang berikutnya yaitu amanat, yaitu pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang disuguhkan. Nah, kita bisa melihat di sini pesan terakhirnya ya kan. Temanya adalah pesan terakhir seorang ibu sebelum pergi. Nah, peristiwa yang mendukungnya kita bisa melihat di sini. Hai anak-anakku, jangan kamu makan telur ikan yang ditinggalkan ayahmu ini. Ya. Ini adalah peristiwa yang mendukung. Pesan dari ibunya, dilarang untuk memakan telur. Nah, setelah memberikan nasihat, pergilah ibunya ke kebun untuk mencari makanan. Setelah ini. Nah, ini latarnya ada di mana? Di kebun. Ibunya ke kebun. Latarnya ada di mana saja? Ada di rumah, ada di laut. Udah, nanti coba dilihat perwatakan dari ibunya bagaimana. Nilai itu adalah pesan moral dari cerita itu bagaimana. Kita sebagai anak sebaiknya, nah sebaiknya apa tadi? Sebaiknya menuruti apa yang menjadi pesan dari orang tua. Kalau kita dilarang untuk memakan, maka janganlah memakan. Iya, kalau di cerita Adam dan Hawa, kita udah tahu itu kan. Sudah dilarang oleh Tuhan, dilarang makan buah koldi gitu kan. Kemudian diojo-ojoi oleh setan, disuruh untuk makan, akhirnya Adam dan Hawa memakan itu. Akhirnya apa? Dia dibuang dari surga gitu kan, dilempar ke bumi. Akhirnya jadilah kita-kita seperti ini, anak cucunya. Oke, ini adalah unsur-unsurnya. Ada tema, latar, perwatakan, nilai. Ini dilengkapi saja sendiri. Nanti tinggal dilengkapi, dibaca dan dilengkapi. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau perlu kita diskusikan terlebih dahulu? Silakan, tidak masalah.
Bukan, ini bukan PR. Tapi coba dikerjakan sendiri aja maksud saya. Buat latihan. Ini kan sebentar lagi UAS kan? Ya, sebentar lagi UAS. Jadi sering-sering aja latihan. Seluruh buku, maksud saya seluruh latihan yang ada di modul itu coba dikerjakan. Insya Allah nanti bisa. Ini dibuat latihan mandiri, mandiri aja. Oke ya. Saya ini nggak PR tapi dikerjakan secara mandiri aja. Buat persiapan nanti UAS. Bahasanya ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, gitu ya. Belajar sedikit-sedikit, insya Allah nanti UASnya bagus. Yang berikutnya yaitu mengungkapkan pikiran dan imajinasi berkenaan dengan pelaku peristiwa dari cerita yang dibaca. Ini ya, mengungkapkan pikiran dan imajinasi. Mengungkapkan pikiran apa yang ada di pikiran kita dan apa yang menjadi bayangan kita. Ya, imajinasi. Mengungkapkan segala pikiran dan imajinasi. Kita bisa lihat di sana ya. Latar dalam sebuah cerita di atas terjadi di daerah Tobelo, Maluku Utara, daerah pesisir laut. Perwatakan sang ayah, dia seorang nelayan yang gagah, digambarkan di sana ya. Ayahnya itu gagah, berani, sedangkan seorang ibunya adalah bijak. Ya, tadi orangnya bijak. Dia menjaga amanah, diberi pesan kepada suaminya jangan memakan itu apa namanya? Telur ikan. Dia menjaganya dengan baik sampai dia berpesan kepada anaknya. Nah, namun apa yang terjadi itu kan? Nah, ini ada masalah psikologis yang dialaminya setelah anaknya mengabaikan nasihat dan pesannya sehingga ia tak tahan lagi dan menerjunkan diri ke laut. Nah, ini psikologis. Karena apa? Dia orang yang sangat amanah sekali. Nah, tapi ternyata apa yang dipegang itu dilanggar walaupun dia bukan yang melanggarnya, tapi anaknya. Maka dia beranggapan itu adalah masih tanggung jawab saya, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Akhirnya apa? Dia terjun ke laut tadi ya. Inilah yang menjadi peristiwa, menjadikan peristiwa menjadi hidup. Pokok masalah menjadi terbangun dan watak tokohnya pun mencerminkan karakter tertentu. Kayak gitu. Ya, itu bisa menggambarkan, ya, mengungkapkan pikiran dan memberikan gambaran bagi kita, imajinasi ya. Mengimajinasikan pikiran kita. Kemudian yang terakhir yaitu di sini, maaf, bukan yang terakhir, yang selanjutnya yaitu mengaitkan isi buku cerita dengan realitas kehidupan anak. Nah, cerita pesan terakhir seorang ibu ini mempunyai kesamaan peristiwa dengan kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita diminta untuk mencermati pesan-pesan moral dari cerita tersebut dengan perilaku anak-anak yang sesungguhnya. Ini diceritakan lagi ya kan. Nah, tadi teman-teman bisa membaca sendiri ini. Kita lihat ini. Jika kita cermati pada paragraf 4 dan paragraf 7 dari cerita di atas, itu kan. Ini teman-teman silakan dibaca. Maka A akan menemukan kenyataan kehidupan sehari-hari seperti nasihat atau pesan seorang ibu kepada anaknya. Contoh pada cerita itu adalah nasihatnya adalah jangan kamu makan telur ikan yang ditinggalkan ayahmu ini. Ya, seorang ibu melarang kepada anaknya untuk memakan telur yang ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, ini. Namun banyak juga anak yang mengabaikan nasihat atau pesan dari seorang ibu. Oke, contoh cerita yang ada di atas tadi, sambil tertawa adiknya memakan telur ikan itu dengan lahapnya. Nah, itu. Terkadang kita selalu diberikan nasihat kepada orang tua kita, namun apa? Nasihat orang tua itu terkadang juga kita abaikan, tidak kita bawa secara utuh, tidak kita terima, tidak kita emban dengan baik, namun kita masa bodoh gitu kan, bilangnya kayak gitu, masa bodoh. Oke, selamat malam Mbak Eni, selamat datang di kelas. Nah, ini yang menjadi nilai kita ya.
nilai kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahaya sekali ya kan. Maka ini kita ketika bercerita kepada anak kecil, iya Mbak, ini nggak masalah, silakan mengikuti pelajaran. Ketika kita bercerita kepada anak kecil, maka kita harus menjelaskan kepada anak tersebut, ya. Kalau kita mengabaikan nasihat dari orang tua, maka dampaknya kita bisa jelaskan ke anak itu. Kalau di dalam cerita itu sampai orang tuanya bunuh diri gitu kan, menunjukkan diri ke dalam laut, itu kan sangat miris sekali, ya kan? Karena apa? Gara-gara kesel, anaknya sudah diperingatkan, sudah diwanti-wanti bahasanya, ya kan, jangan sampai memakan, tapi tetap saja melanggar gitu. Akhirnya apa? Orang tuanya secara psikologisnya tadi dikatakan, dia langsung aja lari, bilang ke kakaknya, sudah dikasih minum katang-katang saja itu kan, minum katang-katang. Ya, katang-katang itu seperti apa saya juga kurang tahu ya, itu di cerita di sana. Nah, kemudian ini kita bisa lihat di poin yang pertama, setelah Anda mencermati pengalaman mari sejenak jadi koboi, ya ingat-ingatlah pengalaman pribadi Anda yang mengesankan, kemudian ceritakan dan ungkapkan pengalaman tersebut di kelas. Ini untuk masing-masing cerita ya, untuk masing-masing cerita tadi. Di atas sana itu ada banyak sekali cerita yang berkaitan dengan pengalaman pribadi. Baik itu pengalaman yang sudah kita bahas kemarin, pengalaman pribadi yang kita bahas, kemudian ada lagi pengalaman menceritakan tentang idola kita, idola orang-orang yang kita idolakan, kemudian kita cerita anak, ya, menceritakan kembali apa yang cerita yang telah kita baca berkaitan dengan cerita anak. Nah, ini adalah materi yang berhubungan dengan ya cerita yang menarik, ya, cerita menarik. Ada yang tanyakan terlebih dahulu tentang materi di bab ini? Halo? Halo, teman-teman yang ada di sini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sampai dengan materi ini? Oke, kalau ada silakan diungkapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke modul yang ketiga, yaitu seni dan teknologi. Seni dan teknologi. Karena materi kita banyak sekali ini, jadi kita ngebut ya, nggak masalah kan? Kita ngebut nggak masalah. Nah, di dalam ini tema seni dan teknologi ini adalah sebuah temanya. Nah, di dalam tema ini seni dan teknologi nanti kita ada kegiatan belajar, ada 2 kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama berwawancara dengan narasumber dan yang kedua menuliskan dari teks wawancara. Ini sambungan, mereka saling bersambung, berkaitan. Berwawancara dengan narasumber, setelah kita wawancara baru kita menuliskan ke dalam teks wawancaranya. Nah, ini kita lihat kegiatan belajar yang pertama di pokok bahasan yang ketiga. Standar kompetensinya yaitu memahami wacana lisan melalui kegiatan wawancara, kemudian menyimpulkan pikiran, pendapat, dan gagasan seorang tokoh atau narasumber yang disampaikan dalam wawancara, itu menjadi kompetensi dasarnya. Iya, Mbak Armiati ya. Oke. Kalau Mbak Armiati masih punya pertanyaan, kalau suara saya di sini kurang begitu jelas, nanti setelah Mbak Armiati melihat video ini, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui media chat. Kita bisa saling chatting, tidak masalah. Kalau saya dalam keadaan free, tidak dalam tugas, tidak ngantor, maka insya Allah nanti apa yang teman-teman tanyakan akan saya respon. Nah, kita masuk pada uraian materi yang pertama, yaitu menyimpulkan pikiran, pendapat, dan gagasan seorang tokoh atau narasumber yang disampaikan dalam wawancara.
Secara definisi, wawancara itu merupakan percakapan dalam bentuk tanya jawab. Oke ya. Jadi wawancara itu percakapan dalam bentuk tanya jawab. Ini biasa dilakukan oleh seorang wartawan. Wartawan mereka kalau mencari sebuah berita, itu dia melakukan wawancara. Wawancara itu ada orang yang diwawancarai atau objeknya, ada juga yang namanya pewawancara. Kemudian ada pertanyaan yang diajukan kepada objek tersebut. Ya, ada wawancara dan ada yang namanya narasumber. Kalau nama narasumber itu adalah seorang informannya, ya, atau orang yang memberikan sebuah informasi. Ya, dia tugasnya adalah memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan oleh seorang pewawancara. Informasi-informasi itu disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan atau pertanyaan apa saja yang disampaikan oleh pewawancara. Nah, inilah seorang narasumber, wawancara dan narasumber. Jadi mudah sekali kalau kita memahami berkaitan dengan wawancara dan narasumber ini. Kalau wawancara itu kegiatan tanya jawab, isinya adalah sebuah pertanyaan dan jawaban. Wawancara, dia sebuah percakapan tanya jawab. Sedangkan narasumber itu adalah informannya atau orang yang dimintai sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban itu menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh seorang pewawancara. Nah, di sini ada contohnya. Wawancara ini dilakukan antara wartawan dengan pakar komunikasi telematika, ada Roy Suryo. Nah, bentuknya sebuah wawancara seperti ini. Ini dengan tema membangun community of knowledge lewat 3G. Ini kan karena Roy Suryo itu pakar telematika. Seorang wartawan bertanya yang pertama, sejak kapan Anda menekuni bidang komunikasi dan telematika? Secara umum ya, ini pertanyaannya umum. Nah, akhirnya apa? Roy Suryo memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah jawaban. Wartawan ini namanya adalah seorang pewawancara. Kemudian Roy Suryo ini merupakan seorang narasumbernya. Dia adalah seorang narasumber. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami teman-teman? Ya, seorang narasumber ini yang memberikan informasi atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang pewawancara. Nah, Roy Suryo akhirnya menjawab, memang hobi dari dulu. Kalau hobi mengutak-atik permainan elektronik sejak SMP, bahkan di SD sudah mulai, tapi belum terbina dan terdidik seperti sekarang. Semakin lama saya ikuti, semakin menyenangkan. Dari hobi itu, ternyata saya tahu teknologi membuat hidup lebih nyaman. Kenyataannya begitu, teknologi saya ikuti sebagai bagian dari kehidupan. Itu adalah jawaban dari Roy Suryo. Ini pertanyaan dari seorang wartawan secara umum ini. Umumnya dulu, secara luas. Nah, kemudian seorang wartawan bertanya yang kedua kalinya. Bagaimana Anda melihat teknologi komunikasi dan telematika Indonesia saat ini? Terutama dengan hadirnya 3G. Sudah masuk pada pokok permasalahan. Karena temanya tadi adalah berkaitan dengan 3G. Ingat, kalau membuat suatu wawancara harus disesuaikan dengan topik. Roy Suryo menjawab, teknologi Indonesia berkembang kadang-kadang lebih cepat dari sosialisasi, edukasi bahkan hukumnya, sehingga kadang timbul gesekan-gesekan atau friksi negatif. Itu kemudian yang membuat saya semakin konsen terlibat di dalamnya. Ketika gunakan 3G untuk kehidupan yang lebih baik, misalkan untuk hal agamis, roadshow ke kampus-kampus, ini juga mengajak masyarakat menggunakan fasilitas yang ada secara positif. Kita bisa manfaatkan jangan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk yang produktif. Itu adalah jawaban dari Roy Suryo.
Kemudian wartawan bertanya lagi, apakah dampak negatif dari 3G gitu kan? Kesehatan, lingkungan, atau mungkin kriminalitas? Ray Surya menjawab, semua perangkat ini memancarkan sinyal. Tentu, semua ada kekurangan dan ada ambang batasnya. Di Amerika Serikat ada FCC, Federal Communication Commission, yang menguji kelayakan produk elektronik. Kalau dampak negatifnya besar, pasti ditarik. Cuma ada orang tertentu yang peka dengan radiasi sinyal. Tanpa HP pun bisa kena kanker otak. Nah, ini dia katakan ada dampak negatif dari 3G. Kemudian dia bertanya, masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang di atasnya, yaitu solusi atau dampak negatif yang muncul. Dia tanya solusinya. Kemudian Roy Suryo menjawab, solusinya agak sulit kalau teknologi hanya dilawan dengan teknologi saja, tapi dengan faktor-faktor non teknis seperti sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Bahkan juga hukum yang dapat memayungi teknologi. Teknologi tak bisa terbendung karena cepat sekali berkembang, sementara adaptasi masyarakat terhadap teknologi berbeda-beda. Kita menciptakan komunitas yang berbasis ilmu pengetahuan high-tech dengan adanya 3G. Saya sampaikan di tiap tempat bahwa teknologi itu jangan ditolak. Teknologi jangan dilawan, tapi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu jawaban dari Roy Suryo. Oke ya. Ya. Kalau teman-teman lihat di televisi bentuk gambarnya seperti ini ya kan. Dia dikerumunin banyak wartawan, seorang wartawan ini mencari atau menggali sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ada, sedangkan Roy Suryo ini memberikan jawaban-jawaban yang diharapkan oleh seorang pencari informasi atau seorang wartawan ini. Nah, ini dia informannya. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman? Halo. Dan ini yang terakhir ya kan. Kita lanjut aja yang lain. Yaitu siapa yang berperan terhadap baik buruknya teknologi? Seorang wartawan bertanya lagi. Roy Suryo menjawab, semua punya keterlibatan dalam perkembangan teknologi. Mulai dari operator, vendor, tokoh-tokoh masyarakat media, dan juga masyarakat itu sendiri. Halo? Ya, semua punya kontribusi, tetapi kalau ada yang lari duluan atau lebih cepat dibanding yang lain, hal itu kadang membuat tidak seimbang. Mari menciptakan komunitas knowledge. Dari komunitas ini kita punya ide dan harapan yang dapat dikembangkan bersama. Ajak masyarakat untuk mengobrol dan kita masukkan kajian-kajian teknologi. Oke, selamat malam Mbak Siti Nurhani. Selamat mengikuti kelas. Ini adalah jawaban dari Pak Roy Suryo. Ini asli ya. Ini jangan dikira cuma hanya hanya fiktif aja, hanya sebuah cerita kayak gitu kan. Ini asli. Sumbernya adalah Media Halo edisi April 2007 dengan pengubahan. Nah, ini contoh dari wawancara. Teman-teman bisa laksanakan itu. Namun yang terstruktur, terkontrol. Artinya apa? Wawancara itu harus ada kerangkanya. Iya, ini asli ini. Harus ada kerangkanya, dibuat dulu. Bahasanya ya reng-rengan gitu ya. Ada kerangkanya, pokok-pokok yang ingin dipertanyakan apa dulu. Ya, Mbak Luna udah pernah wawancara ya? Oke, berarti Mbak Luna sudah tahu pasti tentang wawancara. Berarti ada orang yang kita wawancarai, atau dia seorang informannya, atau dia seorang narasumber gitu kan, narasumber yang kita jadikan sebagai orang yang akan memberikan sebuah informasi kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita, pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita akan ajukan. Ya, nanti teman-teman bisa saling itu mewawancarai, misal Mbak Luna dengan Mbak Susi gitu kan, saling wawancara, cerita, saling tanya jawab. Mbak Luna kalau boleh tahu namanya nama aslinya siapa gitu kan. Mbak Luna asalnya dari mana gitu. Nanti saling jawab. Oh iya, ini sudah ya berarti. Oke, alhamdulillah sudah.
Oke ya, kalau ini sudah berarti saya tidak perlu memberikan PR atau perlu ini? Gimana teman-teman, perlu? Kalau perlu berarti teman-teman nanti buat lagi, cari narasumber. Iya. Nanti cari narasumber mungkin eh, narasumbernya adalah pejabat dari ini ya, pejabat yayasan gitu kan. Mungkin bisa. Oke. Iya kan? Nanti narasumbernya adalah pejabat dari yayasan kita. Itu perlu kan? Nggak masalah kan? Diwawancarai coba, ya nggak masalah kan wawancara. Nanti ditentukan. Contohnya berkaitan dengan, iya nanti buktinya bisa melalui video ataupun bisa juga melalui rekaman buktinya. Ya, contohnya gini, pertama tanya gitu kan, Pak, latar belakang Bapak mendirikan yayasan ini apa gitu kan. Ya melatar belakangi Bapak untuk mendirikan yayasan ini apa gitu kan. Nanti biar dijelaskan panjang sekali baru nanti masuk kepada pokok-pokok atau inti tema dari permasalahan yang teman-teman nanti pengen gali. Oke, terima kasih Mas Dharma. Selamat mengikuti kelas ya, tidak masalah. Nah, tidak masalah, silakan mengikuti kelas. Oke, kita lanjut lagi. Yang penting sampai di sini bisa dipahami dulu kan, sampai di sini. Halo teman-teman, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Oke, sama-sama Mas Dharma. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman. Sebelum saya lanjut ke poin yang berikutnya. Oke, Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Di poin B, berwawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan dengan memperhatikan etika wawancara. Jadi di dalam wawancara itu tidak asal. Ketika kita mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan itu tidak asal. Kita harus memperhatikan yang namanya etika, sopan santun. Jangan sampai terjadi penembakan ya. Seperti kasusnya Parto Patrio gitu kan. Itu ada sampai penembakan ke atas atap berhubungan dengan polisi gitu kan. Gara-gara apa? Informannya tidak mau, tidak bersedia diwawancarai. Iya, iya. Kita lihat dulu di sini untuk berkaitan dengan PR nanti kita bahas di belakang ya, Mbak. Nah, kita bisa melihat dalam membuat sebuah wawancara ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya yaitu kita harus menetapkan yang namanya tujuan. Kita harus punya tujuan wawancara itu. Harus jelas tujuan kita. Harus siapa yang kita wawancarai juga harus jelas. Ya, artinya kita tidak asal kita bertemu di jalan kemudian kita tiba-tiba bertanya kepada orang itu, ya gak bisa seperti itu. Artinya apa? Wawancara yang sebetulnya adalah wawancara yang terstruktur. Tidak asal seperti kita ketemu teman di jalan kemudian kita cerita bertanya-tanya, tidak seperti itu. Tapi memang kita buat adalah terstruktur, urut, utuh, lengkap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga apa? Tujuan kita nanti bisa berhasil. Sasaran kita berhasil. Yang pertama yaitu tadi penetapan sebuah tujuan. Yang berikutnya yaitu menyiapkan daftar pertanyaan. Iya, harus nyata. Gitu kan? Harus nyata untuk kebenarannya. Kemudian kita harus menyiapkan namanya daftar pertanyaan. Di dalam membuat struktur pertanyaan yang harus kita perhatikan yaitu 5W1H. Masih ingat ya teman-teman 5W1H? Halo? Halo? Halo teman-teman, masih ingat 5W1H ya? Oke, ada 5W1H.
Makanya H yang terakhir adalah how, gitu ya. W yang pertama adalah what. Yang selanjutnya bisa diartikan sendiri. Ada 5W1H. Yang pertama berkaitan dengan apa atau what, ya. Yang pertama yaitu what. Artinya apa? Apa yang menjadi tujuan kita dalam melaksanakan wawancara? Ya. Tujuan kita apa? Kemudian ada yang berikutnya yaitu why. Mengapa ya? Mengapa kita harus melaksanakan wawancara itu? Ya. Mengapa? Ada who, siapa? Informannya siapa? Kayak gitu kan. Iya. Kemudian ada when. Iya, kapan? Kapan kita laksanakan? Kapan kita laksanakan? Kemudian yang terakhir ada apa? Ada where. Di mana? Ya. Dan yang terakhir yaitu how. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu? Jadi bisa diingat ada 5W1H. Ada 5W1H. Ingat 5W1H itu. Nah, di dalam penyusunan daftar pertanyaan ini kita bisa lihat pertanyaan disusun berdasarkan tujuan. Kemudian upayakan satu pertanyaan untuk menggali satu informasi. Satu pertanyaan hanya diperuntukkan untuk satu informasi. Kalimat tanya disusun secara singkat dan jelas. Jangan menggunakan pertanyaan yang bertele-tele. Pada intinya saja, secara langsung. Kemudian daftar pertanyaan dibicarakan dulu dengan orang yang lebih mengerti. Ada tim, ya, ditanyakan dulu apakah pertanyaan ini sudah sesuai atau belum. Yang berikutnya ada yaitu proses melakukan wawancara. Ada pendahuluan terlebih dahulu dalam proses wawancara, yaitu kita melaksanakan janji dengan para narasumber, kapan, di mana para narasumber itu bersedia untuk diwawancarai. Kemudian jangan lupa teman-teman menyampaikan tujuan wawancara dengan orang tersebut, tujuannya apa. Kemudian ada pembukaan, diawali dengan pembicaraan ringan, menanyakan kabar, kondisi narasumber bagaimana, kemudian intinya memberikan suatu kenyamanan bagi seorang narasumber. Ketika narasumber itu sudah merasa nyaman dengan kita, maka kita masuk pada intinya, yaitu memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita buat, yang telah kita susun. Kemudian di akhir yaitu penutup, kita memberikan kesan yang baik kepada narasumbernya dengan cara memberikan ucapan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kemudian membuat yang terakhir yaitu laporan. Di dalam pembuatan laporan ada kaidah penulisan laporan. Kemudian jangan mencampuri hasil wawancara dengan pendapat sendiri. Artinya apa yang kita tulis di dalam laporan ya sesuai dengan wawancara itu. Memilih kata yang relevan dengan permasalahan. Relevan itu artinya sesuai gitu ya. Kemudian jangan menjaga nama baik narasumber dan bila perlu jaga kerahasiaan identitas narasumber. Ini adalah struktur dalam proses pelaksanaan wawancara. Jadi ada pendahuluan, ada pembukaan, inti, penutup sampai dengan yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Nah, contoh untuk laporannya seperti ini. Iya, betul sekali Mbak Armiati. Jadi murni
kita bisa menggunakan bahasa kita sendiri, namun kita tidak mengurangi inti dari pertanyaan yang telah kita laksanakan, atau tidak mengurangi substansi ya, isi, substansi dari apa yang sudah kita bicarakan atau sudah kita pertanyakan. Nah, ini ada contohnya, Mbak Harmiati dan teman-teman bisa membacanya. Untuk PR, ya khusus untuk PR, pada pertemuan ini saya tidak berikan, baik itu yang tadi berkaitan dengan pengalaman yang melanjutkan ya, pengalaman pribadi atau bercerita yang menarik, dan untuk pokok bahasan yang ini tidak saya berikan PR karena memang saya ini mengejar materi. Ya, itu dibuat tugas pribadi aja. Nah, untuk pokok bahasan yang pertama kita sudah selesai. Minggu depan kita masuk pada pokok bahasan yang kedua sebetulnya, yaitu teman-teman membuat menulis teks wawancara tadi kan lanjutannya. Namun untuk minggu depan ini saya skip karena sebetulnya ini adalah sebagai PR-nya. Gitu ya. Ya, ini sebagai PR-nya, namun minggu depan kita skip. Minggu depan kita belajar tentang puisi sebagai materi kita yang terakhir, pertemuan kita terakhir sebelum ujian akhir sekolah. Seperti itu ya, teman-teman. Dan bagi teman-teman saya ingatkan, bagi yang belum mengerjakan tugas, yang belum lengkap dan kemarin masih ketinggalan UTS, yang belum mengerjakan UTS, silakan segera dikirimkan ke email saya karena saya segera mengirimkan ke pihak yayasan nilainya. Oke, terima kasih. Untuk malam hari ini saya senang sekali karena kita dapat belajar dengan lancar, dengan bagus. Teman-teman juga bisa menyimak dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekali. Kita bertemu lagi untuk minggu depan. Untuk yang terakhir kali, pertemuan yang terakhir, saya akhiri untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.